Kunjungan Museum Tanah dan Pertanian. Nggak bisa lama-lama juga sih ya, mungkin kita cuma punya waktu sekitar 40 menit. Nah, biasanya sih kalau misalnya kita berkunjung ke Museum Tanah dan Pertanian itu paling tidak butuh waktu sekitar 1,5 jam atau kurang lebihnya. Jadi mungkin kita akan lebih langsung satu aja ya. Satu kita biar cepet aja ya. Karena di sini sebenarnya ada 5 galeri. Adik-adik bisa lihat di sebelah sana ya. Kita punya 5 galeri. Yang pertama adalah galeri tanah iklim dan lingkungan pertanian. Itu ada di Bunian 5 bentuk cagar budaya. Jadi gedung tersebut sudah berdiri dari tahun 1905. Nah kemudian tapi yang kita akan kunjungi nanti mudah-mudahan bisa dapat semua yang agak cepat. Kita awali dari gedung ini dulu, gedung C. Di sini ada 3 galeri di lantai 1, 2, dan 3 masing-masing terdiri dari setiap lantai ada 1 galeri. Kita akan kunjungi di lantai pertama di sini adalah Galeri Pangan dan Peradaban. Nanti kita akan lihat-lihat seperti apa teknologi yang digunakan dan pertanian itu seperti apa, gitu ya. Baik, kita mulai saja ya, adik-adik. Ayo, bisa diikuti saya. Yang bisa dimanfaatkan sebagai tempat bercocok tanam. Apalagi selain bercocok tanam, berjalan atau aktivitas manusia. Apalagi? Ada yang tahu lagi? Media pertanian tadi kan bercocok tanam ya. Sebuah tanah. Hujan panas selama bertahun-tahun, beratus-ratus tahun, bahkan mungkin ribuan tahun. Lama-lama batu itu akan hancur menjadi batu yang lebih kecil. Nah, ya kemudian batu yang kecil tadi dan halus itu kena hujan panas lagi akhirnya menjadi tanah. Ya, jadi ujung-ujungnya tanah ya. Memang batunya yang kecil jadi batu yang kecil lagi, akhirnya menjadi butiran-butiran tanah. Kira-kira seperti itu. Adik-adik pernah ada atau diceritakan eksperimen atau yang pernah bereksperimen di kulkas, misalkan ada gelas dengan air dingin, kemudian langsung disiram air panas? Ada yang pernah? Oke, kalau ini saya ceritakan aja ya. Kalau ada yang mau coba, ya siap-siap aja ada yang pecah, ada gitu ya. Jadi kalau misalkan adik-adik punya gelas kaca, ketika dia dikasih air yang sangat dingin, kemudian tiba-tiba dia dikasih air yang panas, misalkan separuh dingin kemudian separuh panas, yang terjadi adalah gelas itu akan pecah. Sama seperti batu, ketika dia terkena
yang dingin kemudian panas langsung selama bertahun-tahun bahkan ribuan tahun, maka dia akan lama-lama hancur juga, pecah juga, hancur akhirnya menjadi tanah yang lebih kecil. Kira-kira seperti itu. Dan tahu nggak adik-adik, untuk menjadi tanah itu, dari batu menjadi tanah sekitar 10 cm, beberapa senti tanah, mungkin 2 sentian tanah itu butuh waktu berapa tahun? Ribuannya berapa? 1000. Kurang, tambahin 2000, ya kira-kira 2000 tahun. Nah, makanya kalau ada yang bilang tanah itu adalah sumber daya yang tidak terbatas, sebenarnya enggak juga, karena untuk menghasilkan tanah yang bagus, mungkin yang dari awal itu butuh waktu ribuan tahun. Dan tanah pun juga jenis-jenisnya kan banyak ya. Itu. Jadi ada tanah yang subur bisa buat tanaman, ada tanah yang tidak subur tapi bisa buat tidak subur kok buat tanaman. Buat tadi ada lihat kalau tanah itu dimanfaatkan selain buat menanam, buat apa lagi? Manfaat tanah. Buat produksi. Contohnya produksi apa? Batu bata tadi ya. Coba next. Nah, seperti batu bata, genteng ataupun keramik itu biasanya dipergunakan tanah bukan tanah yang subur, tapi tanah yang banyak liatnya. Ya, kalau tanah yang subur justru nggak bisa dibuat perkakas seperti itu. Tapi tanah yang seperti ini nggak bisa buat ditanamin tanaman yang bagus, kira-kira seperti itu.